One, two, three, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidz Khoiri Budi Kuswoyo, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK Universitas Adibuana Surabaya. Hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktik pembelajaran di SMP Negeri 3 Ngimbang, Kabupaten Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bisa bertatap maya lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya berharap mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, masuk juga Bapak Ibu kalian di rumah. Baik nak, sebelum kita awali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Seperti biasa, kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah Fatihah nanti, pembelajaran pada hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Pada akhirnya akan mendapatkan ilmu yang barokah manfaat. Ala diniyah wa ala kulli nimatin sholihah. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik nak, saya berharap pembelajaran kali ini bisa kalian ikuti dengan tertib, dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang kita pelajari pada hari ini bisa tertangkap oleh telinga dan otak kalian. Coba saya ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ucapkan salam bila mana Pak Hafidz memanggil nama kalian ya. Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hafidz. Iya, waalaikumsalam. Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. PP atau Derek Siwabesi. Iya Pak Hafidz, selamat pagi Pak Hafidz. Selamat pagi. Rian Endra. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ya. Rehandika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hafidz. Nah, selamat pagi. Putut Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi nak. Yulistri Ambarwati. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Marcela Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. M. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi nak. Febriana Dwi Saputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Pak. Pagi Putri. Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Pagi nak. Ahmad Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lengkap, kita ber-12, 13 termasuk Pak Hafidz ya. Ini waktunya masih pagi nak.
Biasanya kalau pagi itu ibarat mesin itu belum panas, ya kan? Suara yang kalian ucapkan pun kadangkala belum terdengar lepas gitu. Oleh karena itu Pak Hafid ingin kalian tes vokal dulu. Tes vokal dulu, saya ingin hari ini atau sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu. Nyanyi tentang hewan, cicak-cicak di dinding. Nah, ingat lagu itu ya, cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, up, lalu ditangkap, gitu ya. Tetapi nanti liriknya bagian kata terakhir kita rubah. Kita ubah. Cicak-cicak. Nanti saya tunjuk satu anak jawabnya ding ding ding. Diam-diam, dung dung dung. Datang seekor nyamuk. Jreng, gitu ya. Lalu dideng-deng. Paham ya? Paham, Pak? Baik. Kita coba sekarang. Cicak-cicak. Ding ding ding. Diam-diam. Deng deng deng. Datang seekor nyamuk. Jreng. Lalu Deng deng. cicak-cicak. Ding ding ding. Diam-diam. Dung dung dung. Datang seekor nyamuk. Jreng. Lalu Dendeng. tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebenarnya kenapa kita atau Pak Hafid memilih tema lagu itu? Itu karena pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan masih dengan materi yang sama, yaitu teks cerita fabel. Nah, di mana fabel itu diperankan oleh binatang. Di situ di dalam lagu itu juga dijelaskan binatangnya apa? Cicak. Latar tempatnya di mana? Di dinding. Kemudian apa yang dia lakukan? Makan nyamuk dan seterusnya, ya. Baik, Nak. Sebelum kita berlanjut ke materi pelajaran selanjutnya, saya ingin bertanya, mengecek dulu ingatan kalian mengenai materi yang pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Coba, Pak Hafid ingin bertanya. Yang pertama, cerita fabel itu apa, Nak? Saya Pak mau menjawab Pak Hafid. Aris, silakan, Nak. Cerita fabel itu cerita yang tokohnya hewan-hewan Pak. Cerita yang tokohnya hewan. Kurang tepat Pak. Tuh, siapa ini? PP. Derek. G. Iya, Nak? Kurang Faris tepat. itu tidak belajar Pak. Faris tidak belajar. Iya. Fabel itu cerita yang memiliki karakter binatang yang dipersonifikasikan dan mengandung nilai moral Pak. Pasti benar ini Pak. Iya, memang jawaban PP lebih lengkap, tapi tidak boleh menghina temannya, P ya. Ahmad Faris tadi juga tidak salah. Ahmad Faris tadi betul diperankan oleh binatang, betul, atau hewan-hewan, betul. Baik, alhamdulillah pertanyaan pertama ternyata kalian masih ingat. Yang kedua, apa Nak perbedaan fabel dan dongeng itu, Nak? Saya Pak Hafid. Putri, silakan Putri. Fabel itu diperankan oleh binatang, kalau dongeng itu diperankan manusia. Fabel diperankan binatang, dongeng diperankan manusia. Ya Nak, memang fabel itu diperankan oleh binatang dan untuk dongeng diperankan oleh manusia. Sebenarnya kalau lebih terperinci, dongeng itu tidak hanya manusia, atau bisa jadi tokohnya itu atau karakternya itu imajinatif. Contohnya raksasa, ya, naga, yang artinya di dunia nyata tidak ada. Kemudian kurcaci, manusia kecil itu. Nah, itu biasanya diangkat dalam dongeng. Tapi kalau fabel, tokohnya itu adalah binatang. Ternyata ingatan kalian masih bagus. Sekarang kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu KD 3.12
menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel atau legenda daerah setempat yang didengar dan dibaca. Dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah disajikan teks cerita fabel, siswa atau kalian nanti dapat menentukan yang pertama, struktur teks cerita fabel yang dibaca dan didengar dengan benar. Yang kedua, menentukan kebahasaan teks cerita fabel yang dibaca dan didengar. Jadi ada dua. Yang pertama menentukan struktur, yang kedua menentukan kebahasaan. Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari. Jelas ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Kalau begitu, Jelas, kita Pak. masuk ke kegiatan pertama. Kalian setelah ini akan saya tayangkan satu buah video. Tolong simak video ini dengan baik. Setelah kalian menyimak video, bila nanti ingin menanyakan seputar video itu, kalian bisa menanyakan langsung setelah pemutaran. Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri Gedangan Bang yang saya banggakan, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel. Dengan tujuan pembelajaran, setelah disajikan teks cerita fabel, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel dengan benar. Oleh karena itu, Bapak akan membacakan satu buah cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Berikut ceritanya. Teks cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan diri sebagai kelinci yang paling baik. Ia selalu membanggakan kecepatan larinya karena memiliki kaki belakang yang kuat. Si kelinci selalu memperlihatkan keahliannya dalam berlari cepat kepada semua hewan di hutan tersebut. Nah, itu tadi satu cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Dari video itu, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin perihal seputar video itu, Nak. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Pak Fit, Rehan, saya ya, Nak? boleh bertanya, Pak? Ya, Nak, silakan. Oke. Cerita ini lucu loh, Pak. Gak masuk akal belas. Menurut saya, itu kelinci kenapa tidur coba? Kan jelas-jelas lomba, Pak Fit. Kok malah tidur kelincinya? Loh, kan aneh, Pak. Iya. Saya mengerti, Nah, saya mengerti. Jadi, apa yang ditanyakan Rehan itu pada cerita itu sama persis ketika Pak Hafid membaca cerita itu. Kenapa kelincinya itu harus tidur? Kan jadinya aneh. Tapi itulah cerita fabel, Nak. Karena ada pesan yang ingin disampaikan di situ. Bahwa kura-kura yang selambat itu pun ketika dia pantang menyerah dan ternyata kelinci itu yang sombong itu pun bisa dikalahkan. Ya memang seperti itu, Nak. Kalau memang dipikir secara logika ya nggak masuk akal. Nah, mungkin ada pertanyaan yang lain? Kalau sudah tidak ada, setelah ini Pak Hafid akan membentuk kalian menjadi dua kelompok. Kelompok satu beranggotakan PP, Salma, Arif, Yani, Vian. Kelompok dua Putri, Faris, Marcella, Putut. Nah itu ya. Dan apa tugasnya? Kalian nanti akan mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fabel.
Jadi pada intinya nanti kalian harus bisa mengerjakan, setelah itu kalian harus bisa mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Kalian bisa mencari referensi dari mana saja untuk nanti dijadikan sebagai bahan diskusi. Mengerti, Nak? Sekarang saya tampilkan LKPD-nya ya. Saya tampilkan LKPD-nya terlebih dahulu. Nanti di LKPD ini kalian kelompok 1 akan menelaah strukturnya. Mengisi di situ di LKPD-nya. Sudah saya kirim di WA Group, bisa kalian lihat ya. Kemudian yang kelompok 2 nanti menentukan kebahasaannya. Yang terdiri dari kata sandang, kalimat langsung, kalimat tak langsung, di situ ada semua, bisa kalian lihat di situ. Dan cara mengerjakannya seperti apa? Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok, cari referensi sebanyak-banyaknya melalui buku juga boleh, internet juga boleh, ya. Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti, Nak? Sudah, Pak. Dari tayangan dari cara pengerjaan LKPD tadi sudah jelas? Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Maaf Pak, izin bertanya. Aris, ya Nak, silakan. Untuk amanat itu cuma 1 atau boleh lebih dari 1 Pak? Boleh Nak, lebih dari 1 amanat itu. Boleh, boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Yang lain? Kata sandang itu cukup ditulis kata sandangnya atau keseluruhan kalimatnya Pak? Ini, kamu bisa menulisnya kata sandangnya apa, kamu garis bawahi, karena perintah LKPD itu kan memberi contoh kalimatnya, kalimatnya nanti juga kalian munculkan di bawahnya, kan ada bukti fisiknya di situ, sesuai LKPD itu. Dibaca dulu LKPD-nya Nak ya, Paris. Gimana? Sudah jelas Nak? Ya. Ya, baik. Kalau begitu, dalam hitungan 3, diskusi dimulai, dan saya hanya akan memberi waktu kurang dari 5 menit. 1, 2, 3, mulai. Jika ada pertanyaan yang atau kelompok merasa kesulitan untuk mengerjakan tugas tersebut, bisa kalian tanyakan langsung pada Pak Afid. Pak Afid izin bertanya, Pak. Marcella, gimana? Silakan. Kami kelompok 2 masih kesulitan menentukan kalimat langsung dan tak langsung yang terdapat pada cerita fabel ini, Pak. Mohon dijelaskan, Pak Afid. Biar saya menjelaskan, Pak. Siapa ini? PP. Bisa menjelaskan, P? Bisa, Pak. Oh, Saya iya, angel, Pak, tuturane. Angel tuturannya bagaimana? Mudah sekali toh Marcella. Pokok ada tanda petik 2 di awal kalimat dan di akhir kalimat, ya itulah kalimat langsung. Kalau tidak ada, ya bukan kalimat langsung. Kalau masih nggak paham, yo kebangetan. PP, tidak boleh begitu. Merendahkan temannya itu namanya. Tidak apa-apa, temannya bertanya, jangan dimarahi. Kalau PP sudah paham, ya terima kasih sudah menjelaskan tadi. Baik, betul apa yang disampaikan oleh PP, tapi untuk lebih lanjutnya, ini Pak Afid punya penjelasan lengkap. Saya tayangkan dulu ya. Sudah terlihat? Kalimat langsung itu apa? Nah, di sini ada dijelaskan. Cirinya bagaimana? Ternyata pada kalimat langsung itu betul apa yang dikatakan PP. Kata PP ada tanda begini. Ya, ya memang itu tanda kutip ya, tarik kutip. Kemudian huruf pertama pada kalimat langsung digunakan huruf kapital. Kalimat petikan dan kalimat miring dipisah dengan tanda baca koma. Kalimat langsung yang berupa dialog berurutan harus menggunakan tanda baca titik 2 di depan kalimat langsung. Contohnya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti supaya ini saya share di WA group kalian. Bagaimana Putri? Sudah jelas, Nak? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. PP tadi ya, terima kasih untuk PP. Sudah dijelaskan. Ternyata PP juga belajar betul tadi malam sepertinya itu. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Belum Pak, kurang sedikit. Kurang sedikit. Kelompok 2, kelompok 2. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai. Baik, kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Kita tunggu kelompok 1 dulu. Cari referensi sebanyak mungkin, Nak, ya. Tapi kalau memang masih kesulitan seperti Putri tadi, bisa langsung ditanyakan pada Pak Afid. Tidak apa-apa. Malu bertanya, sesat di hutan. Sesat di jalan.
teringat kelinci tadi, latar tempatnya kan ya. Bagaimana, Arif? Sudah selesai? Kelompokmu? Sudah Pak. Ini kelompok satu baru selesai. Ya. Cari jaringan yang bagus, nak. Jaringanmu terputus-putus. Baik, kalau sudah selesai, sekarang ketua kelompoknya langsung mengirimkan di WA Group supaya nanti bisa kita tampilkan di sini dan nanti akan ditanggapi oleh teman yang lain. Putri dan ketua kelompoknya Arif segera dikirim ke WA Group, nak. Siapa? Ya, saya tunggu. Ini kelompok 1 sudah masuk. Sudah, Pak. Kelompok 2 nih, masih belum. Sudah dikirim atau belum, Putri? Kok lama? Sudah, Pak. Baik, saya tampilkan ya. Saya tampilkan siapa yang ingin mempresentasikan untuk kelompok 1 ini nanti. Saya Pak. Baik, Arif. Untuk kelompok 2 siapa? Saya, Pak. Oh, Marcella. Ya. Baik. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Ini sudah saya tayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sebagai wakilan kelompok itu ingin mempresentasikan diskusinya, Pak. Ya. Silakan. Cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura memiliki bagian A paragraf 1, B komplikasi paragraf 2, C resolusi paragraf 3, D paragraf D kode paragraf 4. Ya, lanjutkan. 2. Tulislah tema yang tepat dari cerita fabel tersebut. Kelinci sombong dan kura-kura yang pantang menyerah. 3. Tuliskan bukti kalimat yang mengenalkan latar. A. Latar tempat di hutan. Bukti kalimat. Suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. B. Waktu pagi hari. Bukti kalimat. Suatu kelinci sedang membual di depan para hewan. Latar suasana menyenangkan. Bukti kalimat. Penonton bersukaria melihat kura-kura yang menang lomba lari tersebut. 4. Tulislah bukti kalimat yang mengenalkan tokoh. Kelinci berwatak sombong. Bukti kalimat, ia selalu menyombongkan diri dari kelinci yang paling baik. B. Kura-kura berwatak pantang menyerah. Bukti kalimat, kura-kura terus berjalan perlahan tanpa arti. 5. Tuliskan amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. Kita tidak boleh memiliki sifat sombong. Baik, itu Itu presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah menyelesaikan tugasnya. Terima kasih atas waktunya untuk presentasi kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 2. Yang presentasi tadi siapa? Saya, Pak. Oh iya, Marcella. Ini Pak sudah izin saya- mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok 2. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Konjungsi urutan waktu yang kami temukan pada teks tersebut adalah akhirnya, Pak. Ya. Contoh, akhirnya kura-kura melewati kelinci yang sedang tidur lelap di tepi jalan. Yang kedua, kata sandang. Penggunaan kata sandang yang kami temukan pada teks tersebut adalah si. Contoh yang pertama, si kelinci yang sombong kemudian menantang kura-kura untuk lomba lari. Ya. Contoh yang kedua, si kelinci pun berpikir jika perkataan kura-kura sangat lucu. Yang ketiga, kata ganti. Kata ganti yang kami temukan pada teks tersebut adalah iya. Contoh, suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu menyombongkan sebagai kelinci yang paling baik. Yang keempat, kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Contohnya, suatu hari di sebuah hutan hiduplah seekor kelinci yang sangat sombong. Ia selalu memamerkan diri sebagai kelinci yang paling baik. Itu kalimat tak Demikian langsung. presentasi dari saya hasil pekerjaan kelompok 2, Pak. Terima kasih, Babit. Sama-sama. Baik, tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Hebat. Itu tadi sudah dipresentasikan baik hasil dari kelompok 1
maupun hasil dari kelompok 2. Baik, saya tayangkan lagi untuk hasil yang kelompok 1 terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin menanggapi. Ntar saya tayangkan dulu nak ya. Ya, kelompok 1 ini hasil pekerjaannya. Mungkin ada yang ingin menanggapi dari teman yang lain. Silahkan. David. Putri. Ya nak? Ya. Saya mau menanggapi, kan di situ kelompok 1 latar suasananya menyenangkan. Menurut saya itu tidak salah, Pak. Namun sepertinya yang lebih tepat itu latar suasananya menegangkan. Karena pada saat lomba itu kan menegangkan, Pak. Terima kasih. Oh iya, latar suasana kita lihat di sini. Latar suasananya hasil pekerjaan kelompok 1 adalah menyenangkan. Tetapi menurut Putri, menegangkan. Sebenarnya menyenangkan di sini dibuktikan dengan penonton bersukaria. Di situ memang suasananya menyenangkan. Tapi Putri mengatakan tadi ada latar suasana yang menegangkan. Itu dibuktikan pada apa nak? Dibuktikan pada apa nak Putri? Kan lomba itu suasananya kan menegangkan, Pak. Oh iya, pada saat lomba. Maka ini boleh nanti. Baik, sepakat ya. Ini boleh nanti latar suasananya ditambah selain menyenangkan juga ada saat yang menegangkan. Dibuktikan dengan pada saat lomba lari antara kelinci dan kura-kura. Betul. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalian hebat. Baik, apakah ada yang menanggapi lagi untuk kelompok 1? Jika tidak, maka saya tampilkan untuk kelompok 2. Silakan yang ingin menanggapi hasil pekerjaan kelompok 2. Saya Pak Afif. PP lagi ya, PP. Silakan. Menanggapi pekerjaan kelompok 2. Ya. Karena tadi Marcella telah saya ajari kalimat langsung dan tak langsung. Saya rasa pekerjaan kelompok 2 sudah benar, Pak. Saya sepakat pokoknya. Terima kasih, Pak Afif. Oh ya, tadi karena merasa sudah diajari, akhirnya PP mengatakan sudah sepakat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Hebat kalian. Saling mengajari satu dengan yang lainnya. Tapi tidak boleh menggurui ya. Kita tukar ilmu saja, tidak boleh menggurui. Baik, itu tadi jawaban pekerjaan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah dipresentasikan dan sudah saling menanggapi. Akhirnya sudah sepakat akan jawaban. Nanti setelah ini kalian tugas individunya kalian kumpulkan LKPD ini nak ya. Jadi nanti selain ini adalah tugas kelompok, untuk pengumpulannya tetap per individu. Pak dimengerti? Siapa mengerti? Untuk memperjelas pemahaman kalian mengenai materi menelaah struktur dan kebahasaan teks fabel, maka ada baiknya kalian simak penjelasan berikut ini ya. Mudah-mudahan kalian nanti bisa menambah keilmuan kalian. Sudah terlihat nak? Sudah Pak. Menelaah struktur dan kebahasaan dalam cerita fabel. Nah, untuk menelaah itu tentu kalian harus paham strukturnya. Struktur fabel itu ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, ada koda. Kemudian penjelasannya sebagai berikut, bahwa untuk orientasi itu yaitu bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Komplikasi yaitu bagian cerita yang berisi konflik atau permasalahan antara tokoh satu dengan yang lainnya. Sedangkan resolusi yaitu bagian cerita yang berisi pemecahan masalah. Yang keempat koda yaitu bagian akhir cerita yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh. Dan di sini adalah timbul amanat atau dimunculkan amanat. Terus untuk kebahasaan ada konjungsi waktu. Kemudian kata sandang. Kata sandang itu biasanya digunakan untuk penokohan di situ. Dan itu digunakan kata si tadi ya. Si kelinci. Maka itulah kata sandangnya. Kemudian kata ganti orang, ada kata ganti orang ketiga, ganti orang pertama, ada orang kedua, tapi biasanya dalam cerita itu cuma dibeda. Kata ganti hanya kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga, karena sesuai dengan sudut pandangnya ya. Kata ganti orang kedua itu tidak digunakan dalam sudut pandang. Kalimat langsung dan tak langsung, bahkan tadi juga sudah saya jelaskan secara terperinci. Baik nak,
Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Mudah-mudahan sudah jelas semua ya. Sudah jelas? Sudah Pak, sudah jelas. Jika sudah jelas, sekarang kalian buka kuisisnya, kalian coba kerjakan kuisisnya ya. Sudah terlihat? Sudah. Nanti kalian bisa masuk ke sini dengan kode berikut. 383484. Begitu ya, Nak ya? Nanti kalian bisa catat ini. Kemudian kalian bisa masuk dan mengerjakan, batas waktunya sampai jam 12 siang nanti, tidak apa-apa. Jadi setelah ini nanti mungkin kalian mau sarapan dulu, yang belum sarapan kalian bisa sarapan terlebih dahulu baru mengerjakan ini ya. Bisa dimengerti, Nak? Bisa Pak, bisa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Hafid ingin tanya dulu. Setelah mempelajari menelaah struktur dan kebahasaan fabel ini, kira-kira manfaat apa, Nak, yang dapat kalian peroleh, Nak? Saya Pak. Siapa ini? Manfaat yang saya peroleh sekarang, saya telah paham betul cara menelaah teks cerita fabel Pak. Terima kasih. Rehan mengatakan manfaat yang saya peroleh, saya sekarang telah paham betul cara menelaah teks cerita fabel, Pak. Katanya begitu. Mungkin ada yang lain? Iya Pak, saya sama dengan Rehan Pak. Kenapa sama? Dan ini tidak ada manfaat yang lain ya? Ini manfaat pribadinya masing-masing loh ya. Kok sama? Ini jangan-jangan gantian PP yang gak belajar ini. Tapi mengikuti kegiatan ini dengan baik PP ya? Iya Pak. Nah, jadi manfaatnya memang betul yang disampaikan oleh Rehan tadi. Rehan merasa sekarang sudah bisa menelaah baik dari segi struktur ataupun kebahasaan teks fabel, dan PP juga sama. Jadi intinya mempelajari fabel ini kalau secara lebih luas lagi, manfaatnya sangat besar. Nah, baik, untuk kegiatan ini saya rasa sudah cukup, pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup, dan tolong siapkan untuk materi berikutnya, Nak ya. Untuk materi berikutnya yaitu kalian akan dapat tugas individu, masih tetap menelaah, tetapi fabel yang berbeda, dan ini nanti tidak kelompok lagi, sifatnya adalah individu. Bisa dipahami, Nak? Bisa, Pak. Baik. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, saya ingin kali ini PP, karena tadi paling aktif di sini, pimpin doa, Nak. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini nanti bisa bermanfaat. Silakan PP dipimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga PP Ahmad Faris, Putut Maulana, Fian Endra, Hafifah, Marcella, Sugiono, Rehan, Febriana, Derek Swabesi atau PP, Yulis, Triambarwati, kemudian Rama. Mudah-mudahan kalian sehat selalu di rumah, Nak ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan keluar rumah bila tidak sangat perlu. Itu pesan Pak Hafid. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.